Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dengan judul Konsep Permintaan dan Penawaran. Kami kelompok 2 terdiri dari Muhammad Rizky Oktaviaji, Devi Ayu Megawati, Ahmad Rifki Firmansyah, Lulu Hidayatus Solihah, dan Cindy Kurniasha Fitri. Baiklah, kita mulai presentasi. Konsep dasar teori permintaan. Permintaan adalah suatu keinginan yang disertai dengan kesediaan serta kemampuan untuk membeli suatu barang. Berikut ini adalah contoh kurva permintaan. OP di sini sebagai tingkat harga. OKI di sini sebagai jumlah barang. KID di sini sebagai kurva permintaan. Ciri-ciri kurva permintaan adalah bentuknya dari kanan atas, dari kiri atas menuju ke kanan bawah, atau biasa disebut dengan berlereng negatif. Merupakan garis lurus. Jumlah barang dan harga ada hubungan timbal balik. Hukum permintaan adalah semakin tinggi tingkat harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta atau dijual dan sebaliknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. 1. Harga barang itu sendiri. 2. Harga barang lain. 3. Pendapatan rumah tangga atau masyarakat. 4. Corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. 5. Cita rasa masyarakat. 6. Ramalan mengenai keadaan di masa mendatang. Sebab-sebab bergesernya kurva permintaan. 1. Tingkat pendapatan masyarakat. 2. Selera masyarakat. 3. Harga barang lain. 4. Ada perubahan harga. Permintaan dikatakan naik apabila masyarakat bersedia membeli jumlah yang lebih banyak sekalipun harga barang tetap. Masyarakat bersedia membeli jumlah barang yang tetap sekalipun harga barang naik. Permintaan dikatakan turun apabila masyarakat bersedia membeli jumlah yang lebih sedikit sekalipun harga barang itu tidak berubah. Masyarakat bersedia membeli jumlah barang yang tetap sekalipun harga barang itu turun. Berikut ini adalah contoh permintaan terhadap buku tulis pada berbagai tingkat harga. Di sini terdapat keadaan, harga, jumlah yang diminta. Pada keadaan P, harga sebesar Rp5.000 dan jumlah yang diminta sebesar 200. Dan ini tadi adalah kurva dari permintaan tabel yang tadi. Pada harga 5.000, permintaan sebesar 200. Pada harga 3.000, permintaan sebesar 600. Pada harga 2.000, permintaan sebesar 1.000. Pada harga 1.000, permintaan sebesar 1.400. Kurva bergerak dari kiri atas menuju ke kanan bawah. Kurva merupakan garis lurus. Selanjutnya adalah dasar teori penawaran. Adalah suatu daftar yang menunjukkan jumlah-jumlah barang itu yang ditawarkan
untuk dijual pada berbagai tingkat harga dalam suatu pasar pada suatu waktu. Kurva penawaran. OP sebagai harga per unit, OQ sebagai jumlah yang ditawarkan, QS adalah kurva penawaran. Ciri-cirinya adalah bentuknya dari kiri bawah ke kanan atas. Kurva merupakan garis lurus, jumlah barang dan harga bergerak bersama-sama. Hukum penawaran adalah jika harga naik, maka jumlah yang ditawarkan juga naik dan sebaliknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Jumlah pedagang. 2. Harga faktor produksi. 3. Harga barang alternatif. 4. Harapan para pelanggan terhadap harga yang akan datang. 5. Perubahan teknologi. Berikut ini adalah contoh tabel daftar penawaran buku tulis. Terdapat keadaan, harga, jumlah yang ditawarkan. Pada keadaan A, harga sebesar Rp5.000, jumlah yang ditawarkan 900 unit, dan seterusnya. Ini adalah kurva penawaran dari tabel buku tulis tadi. Harga 1.000 sebesar 100. Pada harga 2.000, penawaran sebesar 375. Pada harga 3.000, penawaran sebesar 600. Pada harga 4.000, penawaran sebesar 800 unit. Pada harga 5.000, penawaran sebesar 900 unit. Kurvanya bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, merupakan garis lurus. Selanjutnya tentang keseimbangan. Suatu pasar mengalami keseimbangan jika kuantitas yang ditawarkan sama dengan kuantitas yang diminta dan tidak ada kekuatan-kekuatan internal yang menyebabkan perubahan. Ini adalah contoh dari kurva keseimbangan. Penawaran seimbang dengan permintaan ditemukan pada titik E. Keterangan dari kurva yang tadi adalah keseimbangan pasar akan terjadi bila permintaan dan penawaran berada pada satu titik yang sama. Jika dilukiskan dalam suatu kurva. Kurva yang melukiskannya biasa dikenal dengan kurva keseimbangan pasar atau market equilibrium. Dalam kurva keseimbangan ini, garis penawaran dan garis permintaan akan bertemu pada satu titik yang sama. Titik equilibrium tersebut akan mampu bertahan dalam jangka panjang apabila pada titik tersebut konsumen dan produsen sama-sama diuntungkan atau setidaknya hanya memperoleh kerugian yang sangat kecil. Suatu kondisi di mana penawaran lebih besar daripada permintaan atau dinotasikan dengan QS lebih besar dari QD, maka disebut dengan surplus, kelebihan penawaran. Kemudian, suatu kondisi di mana permintaan lebih besar daripada penawaran atau dinotasikan dengan QD lebih besar dari QS, maka disebut dengan shortage, kelebihan permintaan.
Itu tadi materi yang dapat kami sampaikan. Atas segala kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.